Hai Sobat Cermin Lawas, thank you udah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir, dan selamat datang kembali buat kalian yang udah subscribe channel ini. Balik lagi bareng aku Puan Saragi, bukan Puan Marani, dan Niki Stevian. Dan selamat datang di Cermin Lawas. Oke deh kalau gitu. Pada episode kali ini, kita akan membahas kejadian yang baru-baru ini terjadi nih Kak Niki. Nah, seperti yang kita tahu nih, pada tanggal 15 Januari kemarin, tepatnya di hari Rabu malam, itu ada sebuah kejadian yang menimpa banyak orang nih, ya, di Plaza Glodok. Gak jauh dari sini ya? Ya, tidak jauh dari sini di Jakarta Pusat ya. Nah, itu ada kebakaran di sana. Jadi kebakaran ini terjadi tengah malam, jam 21, sekitar setengah 10-an lah. Yang mana di Plaza Glodok ini, tepatnya kejadiannya itu di lantai 7, 8, dan 9 gitu. Banyak yang bilang nih dari sumber yang gue baca, kebakaran ini tuh awalnya terjadi di lantai 9 awalnya. Jadi kebetulan di lantai 9 ini itu ada diskotik ya, ada karaoke. Nah, banyak orang di sana yang menjadi korban. Jadi ketika kejadian, ada yang melihat api itu muncul dari sana kemudian merambat ke lantai lain. Tapi kebakaran ini sudah keburu merambat nih apinya kemana-mana, dan itu benar-benar besar banget. Dan ketika kejadian, banyak orang-orang yang ada di sana itu mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi banyak juga yang tidak berhasil. Gitu. Dikatakan sih dari sumber-sumber yang gue baca ada beberapa faktor, karena katanya bangunannya cukup kompleks. Terus juga katanya laporan yang masuk ke damkar itu lama banget. Jadi setelah kejadian kebakaran ini, mobil pemadam kebakaran ini baru sampai 1 jam kemudian. Jadi apinya udah kemana-mana, udah 1 jam kan. Dan pas mereka datang langsung lah coba dipadamkan dan dievakuasi nih orang-orang. Kayak gitu. Ini gue baca ada beberapa yang menyatakan bahwa korban tewasnya bertambah nih kan setiap hari. Akhirnya terakhir gue cek itu ada 8 orang korban tewas. Laporan orang hilangnya itu ada sebanyak 14. Jadi ada beberapa nih yang memang masih belum teridentifikasi dan ditemukan. Ternyata itu penyebabnya masih belum diketahui kenapa. Karena memang proses untuk olah TKP ini tertunda dan juga mengutamakan untuk evakuasi para korban dulu nih. Jadi setelah beres evakuasi korban, barulah mereka dari tim kepolisian itu baru boleh untuk olah TKP. Gue pikir awalannya ini hanya kasus biasa gitu, kebakaran, tidak ada kaitannya dengan mistis ya. Tapi kan kalau kita yang bahas artinya ada unsur mistisnya dong. Ada beberapa video nih yang mengarahkan gue sama satu video dari seorang paranormal gitu. Katanya menurut beliau ya, menurut penerawangan beliau, itu kejadian kebakaran tersebut sebetulnya adalah satu kejadian yang diakibatkan oleh adanya perjanjian dari pemilik. Gue nggak tahu nih maksudnya pemilik, apakah pemilik gedung atau pemilik usaha. Kan bisa banyak artinya ya, karena di situ kan banyak usaha, diskotik, toko apa gitu-gitu ya, kan banyak. Yang katanya punya perjanjian dengan makhluk halus lah, atau jin, setan dan sebangsanya. Jadi kejadian itu sebetulnya memang sudah diatur dong kalau seperti itu ya. Nah itu satu. Yang kedua, ada lagi video lain nih, kesaksian dari karyawan-karyawan yang bekerja di sana nih, dan juga beberapa orang yang mengunjungi tempat itu pada hari kejadian. Jadi katanya waktu hari kejadian itu alat-alat di ruang karaoke mereka itu sempat error. Padahal sound system udah dimatiin, tapi mikrofon itu ada suara mendesis. Buset. Gue nggak tahu nih mendesis orang mendesis atau mendesis kayak ular gitu. Terus juga ada pengunjung yang mau datang ke sana, tapi pas dia masuk ke area itu katanya dia ngelihat di situ isinya malah kayak orang-orang penampakan hantu-hantu gitu, serem gitu. Jadi dia akhirnya nggak jadi nih ke karaoke itu, dia pulang. Kayak gitu. Jadi seperti ada pertanda-pertanda gitulah. Dan di layar itu ada tulisan-tulisan acak random aneh yang itu tuh kayak serem gitu. Tapi pada waktu itu dianggap mereka tuh cuma error sistem lah. Ya error doang ya? Iya, jadi diabaikan gitu. Kayak gitu. Maksudnya di layar apa sih? Di monitor karaoke-nya itu. Dan
Gue ada satu cerita menarik nih mengenai sejarah dari gedung ataupun Plaza Glodok ini. Jadi ini kan tahun 2025 ya kejadian kebakarannya. Ternyata tahun 2018 itu pernah ada yang meninggal di situ. Oh, oke. Tapi nggak tahu nih kasusnya, gue nggak nemu lebih lanjut. Yang jelas korban itu tewas di sana. Dan ada beberapa kesaksian yang menyatakan nih, gue scroll video itu ada komentarnya, katanya ada arwah yang gentayangan di situ. Dan Plaza Glodok ini sempat ditutup loh. Aku mengikutimu. Wah, oke. Langsung aja ya guys ya, gue nyalain Ghost Tube ini. Ini adalah Ovilus yang biasa dipakai sama Bang Erik ya? Betul, tapi ini versi aplikasi. Versi aplikasi. Bang Erik kan juga pakai ini. Oh, pakai Ovilus, pakai Ovilus ini dia, kan ada handphonenya. Oh. Tapi yang satu lagi yang kalau kotak situ kan Spirit Box. Iya. Jadi emang Plaza Glodok ini sempat ditutup. Selain itu ya, setelah kejadian itu nggak lama di 2020 kalau nggak salah. Banyak nih ternyata orang-orang yang ada di klub itu ternyata diperiksa dan ada temuan banyak dari mereka menggunakan narkoba. Jadi ditutup lah. Tapi 2 tahun kemudian dibuka lagi. Itu kan yang pas ganti nama dah. Nah, Dari iya. Golden Crown jadi Tiara kalau nggak salah. Iya. Bener. Tapi mengikuti yang tadi nih, kan ada tanda-tanda kalau memang ada mau terjadi musibah gitu dari orang-orang yang ada di sana pada hari kejadian. Terus juga soal penerawangan dari salah satu paranormal itu emang bener ada tumbal. Soalnya kan kemarin kita sempet juga kan ke sana dan emang serem. Ya jadi kemarin gue sama Puan sempet gini sih tiba-tiba ya kita nge-live streaming sana. Tapi gerbangnya ditutup guys. Iya. Jadi kita nggak bisa masuk. Tapi kita di depan gerbangnya itu terus kita nyalain Ovilus dan itu langsung termo ini ya. Meternya tuh langsung indikatornya langsung naik tuh. Tuh. Terus ada kata-kata aku tidak ingat. Terus ada apa lagi ya? Kata-katanya lupa lah. Pokoknya berhubungan sama itu. Aku takut atau bingung gitu. Iya aku takut, aku bingung katanya gitu kan. Terus juga kenapa Kanda datang ke sini? Oh iya, awal-awal kan kenapa kalian datang ke sini? Iya, Terus betul. banyak lah pokoknya. Nah terus sampai di rumah, aku buka kartunya di sana apa di sini sih? Di sana, ya? di sana bukan di sini dibuka. Oh di sana buka ya, di Iya, sini buka jadi ya. pas kan nge-shoot tuh pakai SLS. Jadi kan kita nge-shoot pakai SLS, ternyata tuh ada di motor. Nggak lama kamu buka kartu di motor tuh kan, Niki. Oh iya, lupa anjir. Nah terus habis itu sini gue buka lagi, itu ada kartu gambar tumbal ya, sama nenek-nenek. Nah kalau misal kalian penasaran, kalian lihat aja tuh live-nya gue nggak hapus. Terus habis itu gue kocok lagi pakai kartu cermin lawas, lompat, ada tulisan darah dan Di Ovilusnya juga ngomong darah. Jadi Ovilus dulu darah, kartu loncat darah. Jadi dua-duanya darah. Iya. Nah teman-teman ini kan gue nyalain nih Ovilus nih, jadi biarin sepanjang video ini nyala. Sakit. Dia bilang sakit. Jadi kalau misalnya ada magnet dia akan berfungsi nih. Kayak gini ya. Akan naik ya. Akan naik. Karena kan kita sepakat dulu nih ya. Mereka kan mengandung energi elektromagnetik ya. Jadi kalau misalnya ada magnet atau ada mereka datang nih ya, mereka kan mengandung elektromagnetik, pasti dia akan bergerak. Betul. Nih contohnya kayak gini. Tuh. Ini magnet. Tapi kalau misalnya nggak ada ginian dan tiba-tiba bergerak, pasti ada sesuatu. Dan tadi ada kata-kata aku sakit. Aku sakit ya. Oke. Jadi tuh naik tuh ya. Gua Ini kayu sengaja. ya? Ini kayu, ini bukan besi, ini kayu. Jadi gua akan membuka di kartu ini. Cemat. Kita buka lagi ya, Kak ya. Kita buka lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Bener nggak sih kalau misalnya itu ada hubungan dengan perjanjian gaib? Dan sedikit informasi buat kalian ya. Kemarin gue setelah dari sana, gue sakit. Beneran tuh, gue ketempelan gitu. Ini baru mendingan nih, makanya kita baru bikin ini. Baru bikin video. Tuh. Agak ya sebenarnya sampai di sini juga banyak sih, walaupun ada beberapa gangguan juga ya ketika kita di sana ya. Iya bener. Parah banget lah itu gangguannya. Pertama-tama tuh ada suara kayak orang lempar-lempar, terus kayak suara orang jalan, kayak gitu. Terus kayak suara, gua nggak tahu sih kan awalnya gua belum tanya ke Niki kan. Jadi gua kayak ada sesuatu kayak mungkin besi yang digoyangin grup kayak gitu. Kan gua sempat bilang sama lu, tuh ada cewek di situ. Iya, gua nggak ngeliat kan. Terus di mata gua sih gua nggak ngeliat ya, karena gua ya memang gua tidak bisa untuk melihat mereka gitu.
Tapi yang gue dengerin adalah ada seorang, mungkin ada suara seperti besi-besi yang diguncang, gruk. Lu tau kan kayak pagar besi digoyangin. Rintih, kuncen. Aduh. Waduh, ada 3 ya, kuncen, rintih, sama ini Pocong. pocong. Ingat gak yang kemarin gue bilang yang di live, yang tiba-tiba bunyi-bunyi itu udah pocong depan lu gitu. Iya, yang SLS ada sosok kan di situ. Iya. Terus lu deketin. Gue deketin sama gue kan. Ke Nah, yang deket pos. dekat pos ya. Terus udah gitu kan, oh dia suruh kita masuk. Oh ya? Ya yang kemarin itu yang di Ovilus maju ke depan. Ingat gak ya kan? Ini yang ngomong gitu, terus gue bilang kan nggak bisa maju, orang ditutup gimana kayak gitu. Terus searah jarum jam gitu. Dia kayak nuntun kita. Bener. Jadi apa ya, mereka kayak silahkan mendekat, kayak ada kata-kata, gue lupa kata-kata gimana, intinya dia suruh masuk ke dalam atau perhatikan saya atau gimana. Iya. Terus berjalan. Tidak berarti. Halo. Terus baru dia bilang searah jarum jam, dia kayak ngarahin gitu loh, kita harus masuk searah jarum jam gitu. Terus udah gitu kan akhirnya kita mutusin buat udahlah pulang aja lah, karena kan nggak ngapain juga gitu di depan gerbang kayak orang bener sepi lagi kan. Akhirnya muter, gua lewat jalan belakang itu, kita di pinggir kali itu kelihatan tuh gedungnya tuh. Kelihatan yang bagian oval yang gosong, yang udah hangus. Dan itu habis semua itu. Iya, udah Parah hitam banget. semuanya. Dan itu kita masih mencium bau ini ya, bau Ya hangus-hangus gitulah. hangus kebakar gitu loh. Iya. Itu parah sih. Kayak gua ngerasa pening aja gitu pas di situ. Ovilus bunyi terus. Apa? Tumbal lagi. Anjir. Kalau 2 kali keluar artinya apa? Artinya benar. Dia memberitahuku. Nah lo, Gue tiba-tiba mual dong. siapa ini yang maksudnya ngasih tahu? Gue tiba-tiba mual. Bukan satu lagi. Boleh satu lagi. Akar rumang tuh. Sosok hitam ya. Hitam. Tapi kalau udah lihat kayak kebakar gitu ya sosoknya ya. Anjir, setelah dilihat-lihat. Oke. Jadi menurut lo gimana nih Kak Niki? Apakah relate dengan yang ada di sana? Kalau ini udah pasti sih. Kalau ini udah pasti juga, ini pasti. Dan ini gua nggak tahu nih kuncian ini, maksudnya ini ada orang yang Iya, gue penasaran sama yang itu sih. berkaitan atau gimana, gue juga nggak tahu. Kayaknya waktu kemarin itu keluar 2 ya waktu di sana. Enggak. Lupa, gue mesti ngeliat live-nya lagi. Oh enggak, di sana itu nggak buka kartu ini. Di sana cuma buka kartu cermin lawas. Oh iya, buka kartu cermin Pas lawas. di sini buka kartu ini, yang keluar ini sama nenek sama Di Kindil. sama satu lagi ada apa agaknya Lupa atau gua. apa gitu lah, lupa. Tapi itu nggak ada kaitannya sih karena itu yang di sini. Oke, gue akan coba berkomunikasi. Yang menurut lu, Ovilusnya biarin aja, nyalain aja ya. jadi jangan-jangan yang dibilang itu betul. Soal udah 2 kali keluar. Dan ada yang nerawang juga, dia bilang ada berhubungan dengan itu. Iya betul. Apalagi pas kemarin itu ada kata-kata yang gini terus ya. Selama kita di sana sampai kita kesini kan kita nyalain ini terus kan. Dari mereka tuh komunikasinya, bisakah kamu membantu saya? Bisakah kamu membantu saya? Itu sampai 3 kali loh. Anjir. 2 Darah kali. keluar lagi. Dan ini ada kartu bahaya. Jadi kita dapat 2 clue. Clue pertama darah, clue kedua bahaya. Ini agak ini ya. Buruh. Dia di dekat lu. Mikrofon cowok ya. Oh, iya. Mikrofon. Panik aja lu. Jangan panik dulu dong. Oh iya, waktu itu juga waktu di apa namanya? Tapi dia bergerak tuh. Ini pasti ada sesuatu di sini. Iya, dekat. Waktu Kaniki apa namanya balik ke sini, di jalan kan Kaniki bilang pundak gue berat banget nih. Terus dipakein ghost tube.
Langsung bunyi tutut ada gitu. bunyinya. Tiba-tiba kepala gue puyeng. Terus di live itu banyak kok. Tahun berapa sekarang? Nah lu, Nah kan, kok tiba-tiba tahun nanyain berapa tahun sekarang? 2025. Halo, siapa nih ngomong nih? Ya udahlah, kita lanjut terus. Gue nggak tahu nih arahnya kemana. Apakah ke sini? Apakah ke sini? Kita taruh aja, kita geletakin ya. Pisau. Pisau. Maksudnya? Pisau. Coba tolong kasih clue yang jelas biar kita tahu nih. Maksudnya kita juga pengen tahu itu penyebab kebakarannya karena apa. Bisa nggak kamu kasih tahu? Kalau misalnya memang benar kamu adalah salah satu sosok yang ada di sana. Karma. Karma. Dan ada kartu musnah. Musnah. Nenek. Nenek lagi dong. Anjir merinding gua. Ingat gak kemarin tuh keluar kartu nenek kan? Iya makanya gue bilang nenek lagi dong. Nenek lagi. Halo Nek. Kamu nenek-nenek? Perhiasan. Perhiasan? Apa maksudnya? Gak tahu. Musnah, darah, karma, bahaya, darah, karma, musnah. Musnah itu bisa kita kaitkan dengan itu ya, itu gedungnya ya, kan kebakaran udah itu, kebakar ya. musnah kan. Sudah hancur. Kalau sudah karma itu mungkin lebur. ada perjanjian kali ya, maksudnya karma itu. Iya bisa jadi ke arah sana sih. Dan ini kata-kata perhiasan, nenek perhiasan. Tolong kasih clue lagi. Tuh kan, no. Apa itu? Hutang atau janji? Satu lagi apa? Aku tidak tahu. Mungkin ini jawabannya. Coba kasih clue lagi perhiasan maksudnya. Kesuksesan. Tuh kan, udah lain lagi kan jawabannya. Dia bilang aku nggak tahu, tapi pokoknya perhiasan. Kesuksesan. Apa jangan-jangan hutang Maksudnya- atau janji itu untuk buat kesuksesan kali ya? Ya untuk kemakmuran, keberhasilan, kejayaan. Ya make sense sih. Kalau urusannya dia ada perjanjian pasti kan untuk ke arah-arah yang kayak gitu nggak Iya, sih? tapi kan kita nggak tahu ya itu maksudnya tuh perjanjiannya tuh antara si ownernya atau memang pemilik gedung atau siapapun kita Ya, nggak tahu ya, intinya seperti itu ada ya. kaitannya dengan itu, entah siapa yang melakukan kita nggak tahu. Iya betul. Tapi kalau pembacaan dari sini ya begitu. Kita nggak tahu juga ini siapa maksudnya. Coba buka lagi ya. Aku tidak ingat, kamu ketahuan. Oh oke. Udah ketahuan nih. Berat nih urusannya. Aku tidak tahu, aku tidak ingat. Kemarin kan juga kayak gini, yang Theophilus. Aku tidak ingat, aku tidak tahu. Ingat gak? Iya, Ya dia kan? bingung gitu loh. Dia bingung. Dia bingung Kok ada suara gitu? dari belakang. Dari kamar mandi. Denger gak? Sumpah, gitu. Anjir lah, merinding gua kampret. Aduh. Merinding, sumpah gua merinding. Aduh capek. Tapi kok suara henya itu kayak suara nenek-nenek gak sih? Iya, kayak tau gak lu kayak yang orang udah kejepit gitu tenggorokannya. Iya, Mainan. kaget gua, goblok. Mainan. Aku ada kata mainan. Udah kata mainan. Ada Maksud, dua nih benda, perhiasan sama mainan. Apa nanti ini barang-barang yang ada di sana kali ya? gue nyalain mungkin Novius, milik- gue yang kaget. Mungkin ini Tuh. Denger gak? iya. Tuh. Halo? Suara siul 2 kali loh. Tuh. Muka gue kayak orang bingung. Nggak tahu nih, mungkin ini perhiasan sama, kalau menurut gue perhiasan sama mainan mungkin itu milik dari Perhiasan. nah lo perhiasan lagi tuh. Perhiasan. Nah, kata-kata perhiasan. Mungkin milik dari mereka kali, milik dari salah satu mereka yang di sana, mungkin ya, nggak tahu juga. Bisa jadi. Ya apa yang ketinggalan di sana ya nggak ngerti juga sih.
Dan sampai sekarang itu nggak tahu ya, maksudnya penyebab kebakarannya karena apa ya? Belum ada olah TKP. Ada yang bilang karena gas, ada yang bilang konsleting listrik, ya masih belum jelas lah. Belum ada laporan resminya sih. Karena mereka kan belum olah TKP, tapi ngambil sampel gitu sih dari temuan yang ada di sumber kebakaran atau apa gitu. Soalnya karena ada beberapa kendala diberhentikan sementara juga gitu. Iya sih, karena dilihat aja gedungnya pada ambruk gitu kan. Karena kan mereka pasti mengutamakan evakuasi dulu kan, korban-korban juga kan. Dan terakhir yang belum ketemu masih banyak ya? Kalau laporan orang hilang itu kan ada 14, tapi yang berhasil diidentifikasi itu kayaknya 3 atau 4 gitu. 3 diantaranya itu satu laki-laki, 2 perempuan. Kemarin gua ngeliat di TikTok kalau nggak salah tuh ada petugasnya juga yang lagi. Ada 5. Maksudnya? Apa nih ada 5? Maksudnya ada 5 apa nih? Yang belum ketemu Yang belum atau ketemu. gimana? Tapi kalau nggak salah dari laporan yang gue baca tuh di berita itu dia ada 12 kantong jenazah. Tapi laporan orang hilang itu ada 14. Terus korban tewasnya itu ada 8. Cuman yang teridentifikasi baru 3. Dan yang udah teridentifikasi ya sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing gitu. Kemarin ada tahu yang apa sih, dia megang katanya, gua nggak tahu itu usus orang apa gimana gitu. Gua kan scroll doang kan kemarin. Iya. Bukan tinggal ususnya doang anjir, dipegang begini sama petugas damkarnya. Kebakar kan? Iya, udah pada rata sama tanah udah gitu kan, treknya parah banget kan. Gedungnya tuh banyak banget bareng-bareng kan. Aduh. Kasian banget. Ngeri. Dan gue ngeliat tuh banyak banget kan komentar-komentar netizen yang sebenarnya sedikit gak enak dibaca sih tentang kejadian itu. Yang mungkin mereka banyak yang kayak Lebih dekat. lebih dekat mana nih? Jangan, gak mau. Mungkin mereka mikirnya ya biarin aja kebakaran gitu. Karena kan mentang-mentang itu tempat iya ya kan. Tapi kan kita harus lihat dong di situ. Ada orang yang kerja. Ada orang yang kerja juga, dan mereka kerja, ada yang jadi waiters ya kan. Ada yang jadi kasir, bahkan ada tuh orang yang gue lupa tuh siapa, tadi gue baca di berita, dia tuh sebenarnya udah nyelamatin diri, perempuan, dia sebagai petugas kasir kan, tapi karena dia masih inget nih, dia ingat ada surat-surat itu, dia balik lagi ke atas, surat-surat kerjanya dia gitu loh. Jadi dia masih mikirin kerjaannya tuh nggak sih? Sumpah berdedikasi banget ya. Iya. Wah kasihan tau orang-orang yang kerja di sana gitu, yang mereka tuh kerjanya ya bukan kerja yang aneh-aneh gitu. Iya. Karena kan ya begitu ya. Mungkin tempatnya ya begitu, tapi kan yang dia lakukan bukan itu. Gitu loh. Betul. Sudah kasihan aja orang-orang yang kerjanya ya cuman sebagai kasir atau jadi Menghargai. ya menghargai, betul. Kita harus saling menghargai. Kayak orang-orang yang kerja sebagai bartender gitu-gitu kan, dia kan nggak ngapa-ngapain kan, bukan kayak yang masak-masaknya. Iya, Itu kan masak-masaknya. ada yang masak kan, ada bagian kitchennya. Iya gitu loh. Operatornya. Harusnya kita harus mendoakan gitu loh biar cepat ketemu gitu, bukan kayak menghujat. Sebenarnya gue sedih sih bacanya kayak gitu. Iya. Coba kalau yang Karena orang yang menghujat itu di posisi mereka gimana gitu kan. lagian maksudnya kita janganlah selalu menghujat orang duluan gitu, karena Iya. apa, kita ngatain orang lain itu, lu pantas begini, lu mau begini gitu. Kita kan belum tentu kita juga orangnya suci ya. Tiap orang kan ada dosanya, cuman beda aja. Beda aja jalannya. Iya gitu. Jadi Itulah namanya manusia ya puan. jangan bilang ya di situ kan tempat maksiat gitu, dosa. Ya kalian juga pasti, setiap manusia juga ada dosanya ya, tapi mungkin bukan maksiat tapi Ada ada. 4. Sekarang ada 4. Oh udah pergi kali 1. Nggak tahu. Jangan bisa masuk. Nih ada fotonya nih. Soalnya kalau korban-korban yang udah teridentifikasi tuh banyak foto-fotonya disebar di berita. Nih. Soalnya ini banyak yang di sana itu, yang di klub itu tuh geng-geng pramugara gitu loh. Ada yang ulang tahun di celebrate di sana. Oh, Gitu. tapi dari mereka tuh ada yang ini, maksudnya ada yang meninggal apa ada yang selamat? Kan kemarin katanya ada yang ngumpet di kamar mandi ya, Iya. yang pramugari itu. Jadi dari 3 korban yang sudah teridentifikasi, itu 2 diantaranya itu pramugari cewek. 1 itu pegawai BUMN kalau nggak salah cowok. Ini salah satunya nih. Dia orang Jawa, orang Kendal. Sudah dimakamkan.
Nah, lo minta maaf. Jadi besar bagian gitu, jadi gimana gitu. Coba ya. Coba ya. Tahan dulu kak, dupanya belum dibakar. Nggak usah. Beneran? Dupanya kan habis. Udah habis ya? Habis. Ya terus gimana dong? Nggak apa-apa. Tolong kocok kartu itu lagi dah. Gua bakal taruh Vilus di sini. Oke. Oke. Ada korek apa? Oh shit man. Apa? Sajen. Sajen. Iya. Itu berkaitan dengan kartu tumbal, hutang atau janji. Iya, kalau perjanjian pasti ada ini. Tapi biasanya tempat-tempat gitu ada sajen sih, harusnya. Kan tersembunyi ya. Gue pernah tahu ke tempat salah satu tempat karaoke ya, tapi bukan tempat itu bukan ya. tempat itunya. Jadi ada tempat karaoke, terus gue ke kamar mandi ya buan. Terus di dalam kamar mandi itu kan wastafel nih. Terus kayak dari keramik itu bawahnya tuh ada kayak tempat gitu loh buat naruh-naruh gituan. Kayak apa dibentuknya kan kayak kendi-kendi kecil gitu kan. Iya, gue pernah tuh. Waduh, Menghargai. menghargai. Oke. Maksudnya sajen untuk menghargai. Gue akan coba masuk ke dalam memori orang ya pun ya. Kalau ini dapat, kalau nggak dapat gue minta maaf banget nih. Ya. Kita berusaha dulu, kalau nggak bisa ya sudah gitu. Hati-hati ya. Ruangannya agak remang ya. Lu udah masuk ke sana? Oh. Tapi ini gue bukan masuk ke itu ya, yang tempat dia sesudah kebakaran, tapi sebelumnya ya. Oh ya? Jadi agak remang gitu. Oke. Apa yang lo lihat? Orang lalu lalang aja itu. Ruangan besar apa Iya, kecil? ruangan gede. Kayak orang lalu lalang. Mungkin ini beberapa waktu sebelum ada api kali ya. Apa? Ada yang deketin lo? Iya. Ada yang megang tangan gua. Terus dia bilang, tolong, kata dia.
Gue tadi sempat masuk ke dimensi yang sebelum kebakaran tuh loh Puan, tapi tiba-tiba gue di gedung kosong nih yang tempat-tempat kebakaran itu loh. Oh, di lokasi kejadian. Iya, berubah. Ketarik. Gue. Dia ketiban kayak besi gitu loh. Gosong semua. Berarti yang minta tolong ke lu nih orang atau Bukan orang. Gue nggak bisa nembus dimensinya nih, kayak ada yang menghalangi nih. Gak bisa gue. nih kuncen. Kayak memang nggak boleh buat ditelusurin anjir. Waduh. Tapi lu lihat di situ berarti udah ada kobaran api. Sesudah. Oh, sesudah. Jadi setelah Tapi sebelumnya. Meneliti. Oke. Tapi sebelumnya, kok dia tahu ya gue lagi meneliti. iya. Tapi sebelum itu gue ngelihat suasananya ya kayak biasa aja, kayak orang lalu lalang gitu kan. Ada orang yang lagi mabok, banyak cewek-cewek kayak gitu. Jadi seperti aktivitas seperti biasa, tapi Iya. itu bukan orang, bukan manusia begitu. Enggak, ini manusia Puan. Manusia, benar-benar manusia. Jadi gue ke dimensi gue flashback nih. Tapi mereka nggak ngeliat gue. Oke. Yang mau meneliti siapa ya, Pak, orang yang menghalangi? Betul. Kenapa? Nah, ini kalau menurut feeling gue ya, Kaniki tuh ngomong ke dia, tapi suara dia tuh kedeteksi Diophilus. Cuman kan Kaniki dia komunikasi batin tuh, jadi nggak kedengeran ke sini. Yang kedengeran tuh jawaban dari makhluk yang komunikasi sama Kaniki. Apakah ada yang tertinggal di sana? Itu gua ngedengar suara rintihan itu banyak banget Puan, kayak tolong gitu. Hampir mirip sama yang video yang beredar itu kan, ada tuh ya yang dia teriak panas pak, itu tuh gua denger tuh kenceng banget di telinga gua. Jadi tuh banyak orang yang lalu lalang, terus mereka saling Kayak berebut. berebut buat menyelamatkan diri gitu. Jadi kayak ke bawah salah, ke atas salah gitu. Jadi udah kayak nggak tahu nih harus kemana nih gitu kan. Pokoknya mereka kayak rebutan mau keluar aja. Iya, cari udah jalan. bingung gitu loh mau kemana. Gue buka kartu lagi apa? Boleh buka kartu, coba buka kartu lagi. Sumpah kartunya jatuh dan tulisannya tolong tulisannya. Siapa yang mau minta tolong? Halo? Apakah kamu merekam? Iya. Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa yang minta tolong tadi? Halo? Gua nggak bisa Puan, gua takut. Terlalu serem, ini gelap banget. Gua nggak bisa ngeliat apapun. Gue cuma bisa nyium bau gosong. Suara itu masih terus-terusan ya? Kayak ada suara orang yang gitu, tapi gue nggak bisa ngeliat apapun. Siapa dia? Nah, tuh kan. Siapa dia siapa? Siapa yang kamu maksud siapa dia? Mungkin dia tahu lo nggak sendirian. Hah? Mungkin dia tahu lo nggak sendirian. Gue memang nggak sendirian. Kalau gue sendirian lebih bahaya. Jadi nanya yang sama lo. Kayaknya gue harus pulang deh. Oke. Baik dulu ya. Back off.
Nih, lo lihat ya. Ini loncat tadi. Tolong, loncat. Kok bisa? Tutup itu. Nah, Dia kayak nggak mau dibuka kartunya tahu. Apa jangan-jangan ada yang menghalangi. Iya. Ada yang entitas, gue nggak tahu nih entitas. Yang entitas ini sebenarnya juga ada yang nyuruh kali ya. nggak tahu udah gue. Tadi nanya apakah kamu merekam? Gue rasa di sana itu bukan entitas yang korban sih, Bukan. ya kan? Entitas yang nyuruh lu matiin itu pasti bukan korban. Yang ini Halo. Apakah ada yang ingin disampaikan? Saya tidak bisa melihat apa-apa tadi di sana gelap. Lihat ke dalam. maksudnya bisa masuk Ke dalam mana? terapin dulu. Hah? Terapin dulu. Dia jangan lihat paha. Apakah kamu bisa memberitahu saya sesuatu? Apa yang menyebabkan gedung itu terbakar? Cluenya. Halo? Apakah kamu salah satu korban yang ada di sana? Apakah kamu adalah korban yang meminta tolong? Tuh, masih bergerak tuh. Temperaturnya naik turun naik turun. Apakah kamu adalah korban yang meminta tolong? Gue nggak tahu ya, gue kenapa gue nggak bisa ngeliat sesuatu di sana. Jadi yang gue lihat hening gitu loh, hening aja gitu. Terus sama bau gosong bercampur anyir. Gimana sih, kayak daging kebakar gitu. Terus bau anyir. Terus gelap, gue nggak bisa ngeliat apapun. Kayak nggak tahu deh, gue nggak tahu kenapa. Memang dihalangin atau gue lagi ngafit gitu. Gue nggak tahu. Karena tadi tuh kayak Ovilus aja nanya kan, kamu siapa? Seperti ada yang Siapa dia, kata gitu ya, kan. seperti ada entitas yang mencegat. Terus dibilang apakah kamu merekam gitu. Iya, Aneh kan? aneh sih kalau lagi astral ditanya kayak gitu, kecuali kita ke TKP gitu. Kecuali kita ke TKP, ini kan lu astral dan kayaknya nggak pernah ada yang nanya-nanya begitu nih. Aneh. Dan Coba buka kartu lagi deh. dan mencurigakan. Kamu nggak berbicara ya, jadi kita pakai kartu. Ada jejak luar sama ini. Oke. Ada 4 kartu. Ya, ada 4 kartu nih. Yang pertama, jangan lihat cermin. Jangan lihat cermin. Makhluk kiriman. Hutan atau gunung. Ini sih yang epic. Ini loncat ya kartunya. Terbakar. Anjing. Jangan-jangan itunya berhubungan dengan makhluk yang ada di sana ya? Maksudnya itu perjanjiannya, apakah perjanjian dengan yang di hutan atau gunung, gua nggak tahu. Tapi ini si anjir terbakar, anjir, gila. Terbakar terus relate dengan kartu musnah. Ini banyak kartu ya, nih. Ini kartu banyak, tulisannya banyak nih, tulisannya banyak. Jadi kenapa kartu ini yang keluar gitu? Kalau mau bilang kebetulan, masa kebetulan melulu, ya kan? Epic banget sih, anjir lah. Bisa kayak Ini gitu sih ya? tadi, tolong terbakar. Tolong itu kan pas lu bilang minta tolong, ada yang minta tolong, suara orang minta tolong. Aduh, gue tiba-tiba puyeng pun.
Oke lah, kalau misalnya nggak ada yang ngomong, kamu tidak mau berbicara lagi, saya akan menutup portalnya ya. Halo? Udah nggak bereaksi. Udah nggak bereaksi. Anda menginginkannya. Menginginkan apa? Oh, menginginkan itu kayak nanya jawab. Iya, maksudnya butuh jawaban. Butuh jawaban. Yang gue pengen tahu tuh penyebab kebakarannya karena apa nih? Apakah karena konsleting listrik? Katanya kan ada konsleting listrik kan? Iya. Atau ada hal lain nih? Takutnya kan orang mabuk buang puntung rokok sembarangan, kita nggak tahu. Ya kan? Ada faktor manusianya. Iya, jadi human error. Soalnya kan itu kan tempat karaoke-nya katanya dia peredam suaranya kan terbuat dari apa gitu yang Glasur. iya, jadi itu bisa memicu kebakaran juga tuh. Kita kan nggak tahu. Iya, yang bikin cepet. Kebakar gitu. Iya, cepet besar apinya. Atau kebakaran itu memang sudah terencana, aku juga nggak tahu. Ada konspirasi. Betul. Makanya dibuat teman-teman yang tahu mungkin ya, yang Oh iya, katanya udah 2 kali kebakaran katanya. di sana. Iya. Ini kali kedua. Sama kayak di Pasar Senen ya? Mungkin. Sarsarnya ini ya, loh. Bus. Gila. Oke, sepertinya udah cukup ya Kak, karena ya ini menurut gue sih kalau pembacaan udah cukup jelas. Tapi masalahnya adalah ketika kesana seperti aksesnya tuh dibatasin gitu. Iya, jadi gua belum bisa tahu nih pemicu kebakaran sebenarnya tuh karena apa. Tapi kalau feeling gue ya, dari yang gua rasain, itu kayaknya sih kebakarannya sebenarnya murni karena human error sih. Oh, Cuman ada yang membuat mereka jadi human error. Paham gak? Iya, ada sosok pengaruh gitu loh. oh. Jadi Jadi ya, dibuat lalai gitu. masuk akal. Makanya jadi kebakaran dan memakan banyak korban. Dan itu kan ada kartu sajen juga tuh. Ada hutang atau janji, tumbal. Ini Begitulah. epic sih. Oke lah. Seperti itu ya. Mungkin udah dulu kali ya Puan ya. Ya, Gue ngerasa gerah banget anjir. ya, betul sekali. Baiklah kalau begitu teman-teman, jadi sekian untuk video hari ini. Ini kena kunang ya mata gue. Aman kan? Untung gue pakai gelang ini coy. Dan gelang ini api, ini air. Double protection. Double protection. Ini punya skin baru. Ya, skin Kemarin baru. gua ngeliat, Armor nih coy. kemarin cuman yang itu, yang biru baru. Baru lah. Ini gelang bikinan gue nih. Ngeliat Ya nggak? gue nggak diganti-ganti, tapi gue udah bikin juga. Oh, iya. Cuman yang gue bikin bukan untuk dipakai buat. Birunya keren kan? Ya, kasih lihat dong. Cakep sih ini. Kayak batu-batu charcoal gitu loh. Betul. Hitamnya. Nah kalian kalau misalnya mau samaan, mau beli, langsung aja ke IG-nya Kaniki. Di situ yang bikin bukan cuma Kaniki ya, ada buatan gue juga. Tapi tetep pamer Niki. yang mendoakan kan gue. Tapi racikannya racikan. Oke deh, teman-teman, buat kalian, oh ya di akhir video sebelum kita tutup video ini, gue sama Kaniki juga mau mengajak kalian untuk sama-sama mendoakan para korban dari kejadian kebakaran yang ada di Plaza Glodok yang terjadi pada 15 Januari lalu. Semoga mereka ditempatkan di sisi terbaik ya. Kemudian untuk korban-korban yang belum teridentifikasi atau belum ditemukan, semoga cepat ditemukan dan proses dari olah TKP ataupun yang menyangkut dengan kasus ini supaya dilancarkan agar menemukan titik terangnya. Betul. Seperti itu. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga bisa tabah ya teman-teman ya. Kita doain juga ya teman-teman, dan stop hujat-hujat korban-korban deh. Dan jangan hujat-hujat yang jelek-jelek gitu, karena kan sekarang kita lagi berduka gitu. Kita doain lah yang baik-baik aja gitu. Terlepas dari apapun itu, karena memang lagi banyak banget ya kejadian kebakaran Banyak yang banget. ada di Jakarta. Ini Jakarta aja ya khususnya. Jadi kita juga mau saling ingetin aja nih buat teman-teman supaya hati-hati kalau kalian ada dimanapun yang berkaitan dengan listrik. Misalnya kalian keluar, jangan lupa untuk matikan stop kontak ataupun colokan-colokan yang memang nggak dipakai itu
cabut-cabut aja gitu untuk meminimalisir terjadinya korsleting listrik, terutama cas handphone. Betul, bukan cuma cas handphone doang sih, bukan kayak misalnya lagi masak dan tinggal kayak gitu-gitu juga sih. Tapi ada kejadian kalau handphone tuh banyak. Iya, banyak kejadian yang banyak. ditinggal handphone yang meledak. Gitu. Bahaya. Iya sih. Karena waktu itu juga pernah kebakaran di daerah kontrakan gue dulu. Ingat kan? Gue pernah cerita di live. Oh, yang ditinggal itu ya? Iya, yang lagi ditinggal goreng masak. cimol apa goreng cireng gitu, lupa dah. Itu kan di tempat kontrakan gue yang dulu kan banyak kan orang-orang yang tinggal di sana tuh jualan. Karena kan dekat stasiun kereta api kan. Ya apalagi di Jakarta ini kan padat ya. Iya, pada Banyak penduduk. banget area yang padat perumahan gitu. Bener banget. Gitu. Jadi stay safe buat kita semuanya. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa untuk kalian selalu support Cermin Lawas dengan cara like, comment, dan share video ini. Dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang support Cermin Lawas. Betul. Juga kalau kalian punya nih saran topik apalagi nih yang bakal kita bahas di next video, boleh banget untuk langsung drop di kolom komentar. Oke teman-teman, sekali lagi ini hanya opini kita. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda, silakan. Kita juga tidak memaksakan kalian untuk percaya apa yang kita percayai. Ini hanya opini kita sekali lagi. Dan thank you banget nih buat teman-teman juga yang masih support sampai detik ini. Oke, gue Niki Stevian dan gue Buan Saragi, bukan Puan Marani. kita pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Cermin Lawas. Jangan sampai mereka dengar. Bye-bye. Jangan lupa nonton live-nya ya.